Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Selamat pagi teman-teman mahasiswa PKPI. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak, sehat Pak. Kalau ditanya apa kabarnya, mungkin bisa lagi berlebih semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar ya teman-teman. Biar semangatnya itu kedengeran gitu. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, pada pagi hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga di mata kuliah sosial antropologi pendidikan. Pada pertemuan ketiga ini kita bahas tentang teori dan teori kebudayaan dan implikasinya pada pendidikan. Sudah ada semua ya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi seperti yang disampaikan. Tapi contohnya untuk mempresentasikan materi nanti yang itu kita diskusikan bareng-bareng bersama teman kita dan juga teman-teman. Kita harap pada kesempatan ini semuanya dalam ya mudah-mudahan sehat ya semuanya, terus dalam mudah-mudahan semuanya proaktif ya, walaupun mungkin masih mengamang-amang apa masih kemana nih pendidik kemana nih ininya tujuan pembelajarannya gitu. Jadi tentang tetap semangat. Yang presentasi hari ini sudah siap? Ya Pak. Mas Labib sama Mbak Mary sudah hadir belum ya? Maaf, kayaknya belum ada suaranya. Mas Labib, ada Mas Labib? Atau Mbak Mary mungkin? Ya, sudah hadir belum? Belum hadir. Hadir ya. Tolong dihubung dulu teman-teman yang tidak terkendala. Gimana Mas Adam? Tolong dihubung dulu koordinatornya, teman kita itu sudah sampai mana? Kalau di kampus itu sudah sampai mana dia gitu kan? Belum ada di kelas, dia sudah sampai mana nih gitu. Kalau di Zoom masih tidur belum? Masih tidur kayaknya. Tadi sudah saya coba hubungi dua-duanya, tapi qadarullah belum bisa, belum merespon karena nggak diangkat. Terus kemudian di WA juga belum, masih checklist tapi belum dibaca. Ya, mengantisipasi dari teman kita ini sudah hadir. Kelompok kedua apakah siap atau belum?
sama Mas Agus ya, tiga berarti. Mas Agus. Ya bertiga, Mas Adam. Ya, 5 menit lagi kita tunggu teman ya, baru kita mulai. Kalau memang kita hadir, tapi Mas Agus harus siap untuk show person sendirian. Ya. Baik, Mas. Baik, apakah sudah hadir temannya? Belum ya? Temannya belum hadir ya? Mas Labib, apa sudah hadir Mas Labib dengan Mbak Mary? Sepertinya belum hadir. Mungkin bisa dimulai saja. Tapi sebelum kita mulai, saya buka dulu. Baik teman-teman, kita akan mendengarkan presentasi dari teman kita. Setelah itu nanti kita berdiskusi terkait pendidikan sebagai proses sosial budaya ya. Kita membuka perkuliahan pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada teman kita untuk mempresentasikan dari makalah yang sudah mereka buat. Silakan Mas Agus. Baik, terima kasih Mas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Sarwo Edi, SAG MM selaku dosen pengampu mata kuliah sosioantropologi. Yang kami hormati juga Mas Adam yang telah membuka acara di pagi hari ini, dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insya Allah saya akan melakukan presentasi
yang berkaitan dengan mata kuliah sosioantropologi dengan tema pendidikan sebagai proses sosial budaya. Sebenarnya tema ini sudah pernah kita bahas di kelas dengan Pak Sarwo, namun karena melihat RPS yang ada sehingga untuk tugas kelompok kami diberikan tema yang sama, yaitu pendidikan sebagai proses sosial budaya. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Agustian, kemudian Mas Labib Abqori, dan Mbak Mary Ma'rifatillah. Tapi sepertinya belum hadir Mas Labib dan Mbak Mary-nya, nggak apa-apa, sambil menunggu keduanya. Mengenai pembahasan pendidikan sebagai proses sosial budaya, sebelumnya saya minta maaf belum sempat membuat PowerPoint-nya, sehingga yang saya share di sini adalah bentuk makalahnya. Semalam ingin buat tapi sudah kadung capek, jadi minta maaf kepada Pak Sarwo, kepada Mas Adam dan teman-teman semua kalau saya presentasi dengan makalah. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang: kebudayaan sebagai dinamika kehidupan manusia akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, percepatan perkembangan ilmu dan teknologi, serta perkembangan proses pemikiran manusia. Nah, perkembangan tersebut tidak dapat disangkal, ya, bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh peran pendidikan, karena pendidikan adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri. Karena pendidikan adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri, maka akan mempunyai pengaruh timbal balik. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Dan bila pendidikan berubah, sudah barang tentu akan dapat mengubah kebudayaan itu pula. Nah, dari sini tampak jelas bahwa pendidikan amat sangat berperan dalam mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya, saya lanjut saja ya. Di sini ada rumusan masalah. Kita akan membahas apa itu pendidikan, kemudian apa yang dimaksud dengan kebudayaan, bagaimana pendidikan sebagai proses sosial budaya. Yang nantinya tujuan dari pembahasan itu akan menjawab dari rumusan masalah yang telah disebutkan barusan. Kita langsung masuk ke pembahasan. Pertama-tama kita akan membahas tentang hakikat pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan itu berasal dari kata didik. Diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Menurut Muhibbin Shah, tahun 2010, pendidikan berasal dari kata didik, lalu ini mendapatkan awalan me, sehingga menjadi mendidik, yang artinya memelihara, memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian langsung saya lewati saja. Di sini dalam pengertian yang sempit, jadi pendidikan itu bisa diartikan dalam pengertian yang sempit, ada yang pengertian yang luas. Dalam pengertian yang sempit, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk melakukan pengetahuan. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Ya, jadi kalau pengertian sempit, kita tahunya pendidikan itu ya di sekolah, gitu. Seperti dikutip dalam Dictionary of Psychology tahun 1972, pengertian pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan sekolah yang dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Namun, teman-teman sekalian, pada hakikatnya makna pendidikan itu jauh lebih luas daripada itu. Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal, yang mana ketiganya dapat saling memperkaya dan melengkapi. Sehingga pendidikan berarti adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Definisinya lebih luas, ya. Jadi pendidikan itu dapat diartikan baik itu umum maupun khusus. Sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa setiap orang adalah guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi pendidikan secara luas itu mencakup setiap proses tentang mempelajari cara berpikir dan berperilaku dalam hidup seseorang. Pendidikan upaya menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kehidupan masing-masing peserta didik. Kemudian di sini juga ada pendapat para ahli psikologi ya yang memandang pendidikan adalah pengaruh orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa agar mempunyai kemampuan yang sempurna, kesadaran yang penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosialnya dalam bermasyarakat. Adapun secara sosiologi, pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi ke generasi turun-temurun ya agar identitas masyarakat yang ada tetap terpelihara. Nah, pandangan tersebut memberikan makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup. Jadi sifatnya umum, nggak harus mesti di sekolah. Ya, situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan dilakukan sepanjang hidup atau long life education. Kemudian sedangkan dalam Dictionary of Education dijelaskan bahwa pendidikan merupakan proses sosial yaitu di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol. Ya, khususnya yang datang dari sekolah, namun tidak terbatas di sekolah saja. Sehingga dia dapat memperoleh atau menjalani perkembangan kemampuan sosial dan individu yang optimum. Dan demikian ya dapat disimpulkan bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya itu pasti terjadi atau sedang berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itulah sering dinyatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya sudah ada sejak peradaban umat manusia, sudah lama jauh, bahkan semenjak awal penciptaan manusia pertama yang mulia Nabi Adam alaihi salam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Allah mengajarkan kepada Adam. Ini adalah proses pendidikan. Jadi pendidikan itu sudah ada dari sejak awal penciptaan manusia pertama yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Dari uraian di atas ya dapat disimpulkan bahwa yang pertama pendidikan itu ya tidak hanya di sekolah, namun ada pendidikan formal, ada informal, ada non formal. Seperti itu. Kemudian di sini juga saya jelaskan bahwa tujuan dari hakikat pendidikan adalah sebagai proses mengubah tingkah laku seseorang agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan mampu mengenal secara objektif sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu berada. Ya, pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, jadi nggak cuma sekedar belajar matematika, belajar fisika, tidak. Akan tetapi pendidikan itu ya ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh, sehingga anak menjadi lebih dewasa dalam konteks hidupnya sebagai pribadi maupun hidup dalam bermasyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Langefield bahwa pendidikan atau mendidik adalah memberikan pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak yang belum dewasa dalam pertumbuhannya menuju ke arah kedewasaan. Dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab susila atas pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ya, mungkin sering kita dengar dari para dosen, bahkan di seminar kemarin ketika hari Ahad juga ya disampaikan oleh Dr. Roy ya kalau nggak salah. Itu Dr. Raihan. Oh, Raihan ya. Dr. Raihan, Raihan. Bahasa simpelnya adalah pendidikan memanusiakan manusia. Kita sekarang masuk ke hakikat kebudayaan. Kebudayaan kata dasarnya adalah budaya. Dalam bahasa Belanda artinya kultur atau Inggris ya kulture.
berasal dari perkataan Latin coler yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan ya, khususnya mengolah tanah dan bertani. Kemudian dikembangkan pengertian tersebut, kultur menjadi segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Ya. Nah, dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya. Ya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Pendapat lain mengatakan bahwa budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dengan kebudayaan. Ya, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa tersebut. Nah, itu bedanya antara budi dan daya. Yang pada akhirnya ya kita ketahui bahwa budaya adalah segala hasil pikiran, perasaan, kemauan, dan karya manusia secara individual atau kelompok untuk meningkatkan hidup dan kehidupan manusia. Atau pengertian secara singkat adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh manusia sehingga menjadi budaya. Kemudian ini saya lewatkan saja ya, biar nggak kelamaan. Intinya dari berbagai definisi di atas yang saya sebutkan tadi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil cipta, karsa, dan rasa manusia untuk memenuhi kehidupan dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Nah, bentuk tersebut ya dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni ya. Bahasa juga sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga orang cenderung menganggap bahwa bahasa itu diwariskan secara genetis. Nah, ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya ya dan menyesuaikan perbedaan wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Nah, ilali ta'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya apa? Supaya saling mengenal. Ya, saling mengenal antar suku bangsa, kita saling mengenal, kita pelajari budaya orang lain, kita lihat ya. Kemudian kalau baik kita ikuti ya seperti itu. Ya, suatu budaya, tradisi atau kebiasaan pastinya memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai-nilai inilah ya bisa mengatur keselarasan dan keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebab suatu nilai apabila sudah tertanam di dalam diri manusia akan menjadi sebuah pedoman atau petunjuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada sifat hakikat kebudayaan. Ya, kebudayaan terwujud, tersalurkan dari perilaku manusia. Kebudayaan telah ada lebih dahulu, ya, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Langsung saja saya simpulkan dari pandangan-pandangan di atas dapat disarikan beberapa hal yang menjadi hakikat kebudayaan. Hakikat yang pertama, hakikat dan inti dari kebudayaan adalah manusia. Dengan kata lain, kebudayaan itu adalah khas insani, hanya manusia yang berbudaya dan membudaya. Ya, hewan nggak punya budaya. Kemudian yang kedua, kebudayaan merupakan suatu pencapaian manusia yang bukan terutama bersifat material. Ya, bentuk-bentuk pencapaian manusia tersebut seperti ilmu, pengetahuan, kepercayaan, ekonomi, seni dan sebagainya itu ya hasil dari kebudayaan. Kemudian kebudayaan dapat pula berbentuk kelakuan-kelakuan yang terarah seperti hukum, adat istiadat yang berkesinambungan. Kebudayaan merupakan suatu realitas yang objektif yang dapat dilihat, ya, ada hasilnya kelihatan. Kemudian kebudayaan tidak terwujud dalam kehidupan manusia yang solider. Ya, kalau ada orang menyendiri ya di hutan, maka nggak akan muncul yang namanya kebudayaan. Ya, dia terasing. Tapi kebudayaan itu muncul ya pada kehidupan bermasyarakat. Kemudian kebudayaan diwariskan melalui proses transformasi dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Proses transformasi
kebudayaan antara lain terjadi melalui pendidikan. Nah, karena kebudayaan sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Ya, karena pendidikan itu sendiri adalah bagian dari kebudayaan dan perkembangan kebudayaan juga dipengaruhi oleh pendidikan. Ya, jadi saling berkaitan antara pendidikan dengan kebudayaan. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan sebagai proses sosial budaya. Sejak manusia diciptakan, pendidikan menempati urutan pertama sebagai alat yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Meskipun belum ada istilah pendidikan formal maupun informal, namun substansi pendidikan sudah dibutuhkan oleh manusia. Pendidikan pada umumnya adalah suatu proses penanaman nilai secara karakter bangsa pada setiap warga negara. Pendidikan sebagai transformasi budaya menjadi sebuah penanaman, ya, sebuah budaya secara turun-temurun, ya, untuk menjaga apa? Menjaga identitas bangsa dan kultur budaya bangsa yang telah lama dikenal. Kemudian saya lewati ya. Intinya adalah demikian, bahwa pendidikan itu sangat berkaitan dengan tingkah laku kebiasaan dalam suatu komunitas. Misalnya dengan kebiasaan tentang perkawinan di suatu tempat, ya, acara pesta, sunat, ya, kemudian acara tahlilan, sholawatan, ya, kegiatan adat istiadat lainnya, semuanya itu berkenaan bagaimana memberikan sebuah pendidikan kepada generasi berikutnya tentang kegiatan dan kebiasaan yang dilakukan dalam komunitas tersebut. Nah, hal ini yang kemudian disebut sebagai suatu nilai yang kemudian mengalami proses transformasi dari generasi ke generasi. Kalau kita lihat sering, ya, kok kalau setiap lebaran misalkan orang tua kita tukeran ketupat gitu ya, saling tukeran ketupat sama tetangga, ya itu merupakan budaya. Nah, itu sebenarnya suatu proses pendidikan transformasi ke budaya. Kita jadi belajar, oh ternyata memang budayaan itu seperti itu. Menurut Tirta Jaya dan S.L. Lasula dalam bukunya Pengantar Pendidikan, ada 3 bentuk transformasi pendidikan. Yang pertama adalah nilai-nilai yang masih cocok, ya, bisa diteruskan, semisal nilai kejujuran, rasa tanggung jawab, dan yang lainnya. Ada juga nilai yang kurang cocok untuk diperbaiki, misalnya tata cara perkawinan, ya, itu sudah ada sejak dulu. Kemudian ada nilai yang tidak cocok untuk diganti, misalnya tentang beberapa hal yang dianggap tabu, ya, seperti manggil orang yang lebih tua dengan namanya secara langsung, ya, kemudian bermesraan di tempat umum kan rasanya tabu. Nah, seperti itu, ya, tidak cocok kalau seandainya kita ganti kemudian menjadi seperti budaya barat, ya, yang kalau bermesraan di tempat umum itu boleh, ya. Kemudian seperti menyentuh kepala orang yang lebih tua, ya, di Indonesia itu kan tabu, sesuatu yang tabu. Juga budaya korupsi, ya, budaya yang menyimpang. Ya, ini juga merupakan sasaran bidik dari pendidikan transformatif. Hal ini memperlihatkan bahwa proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengekalkan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas mempersiapkan peserta didik untuk hari esok yang lebih baik. Nah, teman-temanku sekalian, seluruh spektrum kebudayaan, sistem kepercayaan, bahasa, seni, sejarah, ilmu-ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ini hanya bisa dialihkan atau ditransformasikan dari satu generasi ke generasi yang lain, itu melalui pendidikan dalam arti yang luas, ya. Jadi bisa kita sampaikan budaya itu ke generasi berikutnya dengan melalui pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu bisa terjadi di mana saja, nggak terbatas ruang dan waktu. Ya, maka di sana ada yang namanya lembaga transmisi budaya, lingkungan keluarga, ada lingkungan pendidikan masyarakat, lingkungan pendidikan sekolah, lingkungan pendidikan media massa. Kalau zaman sekarang ya sudah banyak medsos, yaitu merupakan ini juga sarana pendidikan, ya, di dalam menyampaikan kebudayaan. Kemudian yang pada akhirnya semua lembaga transmisi budaya tersebut dikelompokkan menjadi informal, formal, dan non formal. Ya, kita sudah pelajari itu sebelumnya. Informal menurut Imron Manan, ya, 1989, enkulturasi dalam arti luas yaitu pendidikan. Pendidikan yang berarti proses umum di mana seorang anak tumbuh dalam cara hidup dari masyarakatnya.
Oleh karena itu, enkulturasi sebagai proses pembudayaan dalam masyarakat tidak hanya terjadi secara formal, ya, akan tapi secara informal. Jadi bisa pendidikan itu melalui keluarga, ya, melalui komunitas budaya suatu suku atau komunitas suatu wilayah. Nah, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Keluarga merupakan tahapan pertama yang dilalui oleh seorang anak, ya, seperti yang pernah dijelaskan oleh Pak Sarwo. Ya, anak usia sekian sampai sekian itu lebih bagus menerima pendidikan dari jalur informal, ya, apalagi usia-usia dini, ya, karena sedang tumbuh kembangnya anak. Nah, pada tahapan pertama ini, ya, seorang anak akan mengarungi pendidikan, contohnya seperti pengenalan tentang Tuhan, pengenalan baik dan buruk, tata krama, adat istiadat, keterampilan suatu suku, keluarga, ya, serta lingkungan masyarakat di mana anak itu berkembang. Proses kebudayaan enkulturasi seperti ini biasanya diturunkan kepada generasi berikutnya atau orang yang dianggap senior terhadap orang yang dianggap lebih muda. Kemudian pendidikan juga ada yang namanya pendidikan formal, ya, pendidikan formal. Jadi pendidikan sebagai proses sosial budaya juga bisa melalui jalur formal, yaitu lewat sekolah yang tujuannya untuk mencapai akademik siswa, membudayakan sikap, pengetahuan, keterampilan, ya, tradisi yang ada dalam suatu komunitas budaya, mengembangkan budaya dalam suatu komunitas. Selain itu, di dalam pendidikan formal, di dalam sistem persekolahan, pendidik itu dapat merangsang tumbuhnya kesadaran sosial di kalangan peserta didik, ya, seperti menyadarkan bahwa mereka adalah bagian dari warga negara dengan latar belakang sosial budaya yang berlainan. Nah, sehingga bisa juga dikatakan bahwa sistem persekolahan juga merupakan salah satu pilar penting yang menjadi tiang penyangga proses sosial budaya. Ya, jadi hasil budaya yang berupa tulisan itu bisa dijadikan sumber belajar. Karena dalam masyarakat berbudaya, sumber belajar selain tatap muka dalam pergaulan juga bisa lewat tulisan. Lembaga-lembaga pendidikan yang diusahakan secara formal. Nah, sekolah merupakan salah satu tempat terjadinya proses belajar juga proses pembudayaan dan sosial. Sehingga pendidikan juga sering disebut sebagai proses sosial budaya. Ketika seorang guru itu mengajarkan, menerangkan, ya, maupun menjelaskan dengan membacakan atau menuliskan kepada murid-muridnya berupa ilmu pengetahuan, ya, yang tentunya sesuatu yang baru bagi mereka para peserta didik. Nah, ini yang dinamakan proses menyampaikan, proses transformasi nilai-nilai kebudayaan, ya, dari jalur formal. Kemudian juga ada non formal. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, ya, dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Fungsinya kalau non formal ini sebagai pengganti, ya, atau penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta juga termasuk pendidikan kesetaraan, ya, Pak, kejar paket, PKBM, itu juga pendidikan non formal atau les, kita misalkan les di luar, ya, di luar dari sekolah. Itu tadi adalah jalur-jalur, ya, bagaimana pendidikan itu bisa berperan sebagai proses sosial budaya. Jadi bisa melakukan apa namanya transformasi, ya, bisa mentransformasikan nilai-nilai sosial dan budaya melalui tadi jalur-jalur tadi, yaitu informal, formal dan non formal. Di sini saya ada sedikit tambahan, yaitu sistem analisis pendidikan. Ya, saya tambahkan sengaja di makalah saya. Saya teringat dengan penjelasan kemarin sempat dibahas oleh Pak Sarwo tentang Terima kasih Mas Faiz untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saja ditanggapin sama pemakalah pada pagi hari ini. Silakan. baik. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu jawab? Baik,
mengenai pertanyaannya Mas Faiz barusan, bagaimana keragaman budaya dapat terjadi di Indonesia? Banyak sekali budaya di Indonesia. Kemudian bagaimana cara menyatukannya? Sependek pengetahuan saya, keragaman budaya yang terjadi di Indonesia ini justru merupakan nilai plus bagi Indonesia sendiri. Di saat bangsa-bangsa yang lain mereka tidak memiliki keragaman budaya, tapi Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Ya, adapun faktornya kenapa bisa terjadi demikian? Ya, yang pertama jelas sudah dari sananya seperti itu. Sudah dari sananya, karena itu kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kita itu termasuk generasi yang dapat tongkat estafet tadi. Makanya bahkan di kelas kita mungkin ada yang orang Jawa, ada yang orang Sunda, ya beda-beda budaya. Barangkali kalau saya tidak salah mungkin keragaman budaya juga bisa jadi karena faktor negara kita itu adalah negara kepulauan. Jadi mungkin karena negara kepulauan jadi banyak budaya-budaya yang beraneka ragam. Kemudian bagaimana cara menyatukannya? Nah, ini adalah cara menyatukannya tentunya alhamdulillah sudah disatukan ya dengan oleh para pahlawan kita. Makanya kita sangat berterima kasih atas jasa-jasa mereka yang pada akhirnya mereka menyatukan kita semua dalam satu bangsa yang satu ya. Sumpah Pemuda ya di dalamnya. Di situ kan ada berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, itu disatukan di dalam itu tadi. Jadi ya menyatukannya dengan komitmen tadi. Dan alhamdulillah itu sudah dilakukan oleh para pahlawan kita. Tinggal kita generasi berikutnya adalah menjaga persatuan tersebut. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun beragam-ragam tapi tetap satu jua. Mungkin nggak kira-kira nanti akan terpecah belah lagi? Bisa saja, bisa terjadi. Ya, karena budaya itu sifatnya kan nggak kekal, artinya bisa berubah, nantinya bisa berubah tergantung bagaimana kita. Nah, itu makanya pentingnya pendidikan. Jadi kita bukan hanya sekedar menerima budaya sudah, setelah itu kita terima padanya, enggak. Tapi pendidikan itu fungsinya untuk tadi ya, yaitu mengembangkan, kemudian menjaga ya tadi ada di peran pendidikan dalam kebudayaan tadi kan ya. Ada 5 tadi yang saya tambahkan di belakang. Nah, itu makanya kita harus melakukan itu. Itulah pentingnya peran pendidikan di dalam menjaga kebudayaan tadi. Meskipun beragam-ragam, ya, meskipun banyak jumlahnya di Indonesia, tapi akan terus ada dan tetap bersatu dengan adanya peran pendidikan. Ya, kita perkenalkan nih loh adat Jawa, ini adat Sunda, tapi kita tetap satu Indonesia gitu kan. Mungkin kita kembangkan, kita perbaikan, kita saring mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kita menumbuh kembangkan. Itu peran pendidikan dalam proses pewaris kebudayaan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Mas Agus. Mungkin ada tambahan atau ini dari teman-teman yang lain, silakan. Saya mau bertanya Mas Agus. Silakan Mas Gilang Wahyu Wicaksono. Gini Mas Agus, di era sekarang kan di era zaman Allah ya. Itu kan kita kecenderungan kepada HP sama game ya biasanya tuh kalau anak-anak tuh ya. Bahkan penglihatan saya itu anak-anak bayi itu balita udah dikenalin sama HP game gitu. Itu gimana sih peran kita tuh sebagai orang tua gimana tuh? Itu kan akan sangat berdampak untuk kedepannya ke pendidikan formal gitu. Itu gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Gilang. Mungkin teman saya ada yang mau bantu jawab, Mbak Mary. Silakan Mbak Mary atau Mas Labib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya sama Bapak, Pak Saro, Pak Edi, ada Pak Adam juga.
Saya telat soalnya tadi baru ada kuota juga sama ini juga apa? Ya pokoknya maaf Pak udah telat. Terus saya mau menjawab tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Kalau menurut saya ini ya, apalagi kan kalau zaman sekarang itu kan anak SD aja bahkan tuh pada main HP gitu. Karena emang tugas gitu. Sebenarnya kan sekarang kan kayak online kayak gitu tuh apa sih namanya? Kayak online kayak gitu kan gunain alat elektronik gitu ya. Walaupun sama orang tuanya gitu kan, tapi sebenarnya kita sebagai orang tua cara mengatasinya tuh enggak susah-susah sih, kayak caranya masih dipantau, masih dalam pantauan kita. Jadi kayak apalagi kalau buat yang di bawah umur tuh kayak jangan terlalu dilepas banget kalau kayak buat main HP gitu. Terus cara mengatasinya lagi kayak dikasih waktu gitu buat anaknya kalau main HP. Sebenarnya nggak terlalu masalah buat kalau anak kalau bagi saya bagi anak gitu main HP gitu. Tapi kalau misalkan kayak seumuran balita sebaiknya jangan dikasih gitu, soalnya saya pribadi juga dalam keluarga saya juga nggak dikasih gitu kok yang masih kecil-kecil kayak gitu sebenarnya, kecuali kayak yang emang udah SD gitu batasnya kan. Kalau SD emang sekarang kan tugasnya emang kayak online apa-apa online, jadi kita sebagai orang tua mengawasi aja sih, tugasnya sebagai mengawasi dan memberi batasan kayak gitu. Tapi itu bagi yang udah SD dan atasnya gitu, apalagi kalau yang udah di atas umur mah mungkin udah ngerti kali gitu. Kalau bagi saya kayak gitu jawabannya. Kalau yang apa namanya, cara mengatasinya gitu dengan diberi batas waktu dan diawasi saja bagi yang di bawah umur gitu. Tidak masalah sih, tidak terlalu bermasalah karena emang sebenarnya harus udah bisa sih berelektronik dari sekarang gitu. Apa sih namanya, kalau komputer kayak gitu kan sudah kayak udah ngerti aja gitu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu gitu. Berarti kalau di umur segitu main HP gitu, berarti dengan sosial budaya kita apakah mungkin akan hilang gitu? Kan bukannya di usia gitu kan sebaiknya tidak menggunakan HP, bukan? Kalau dalam usia dini masih bermain elektronik, berarti dengan sosial budaya kita, soalnya kayak kebudayaan itu berarti semakin lupa. Gampang aja sih kalau misalkan. Berarti makanya bagaimana? Iya berarti kan berarti kita yang sebagai orang tua ya berarti ya gimana caranya biar tetap tuh sosial budaya tuh nggak hilang gitu ke anak kita nanti. Itu kan jadi anak kita. Nah, terus nanti tinggal kita kayak kita bilang diajar-ajari gitu, kayak buka Google-nya tuh kayak yang cerita rakyat gitu. Juga anak bayi sekarang kan pada suka dikasih HP tuh kalau nangis ya. Yang saya temuin gitu ya, Pak. Kayak teman-teman dikasih lihat itu kayak ya udah yang doa-doa gitu. Itu tuh sebenarnya berguna banget apalagi sama yang umur-umur sekarang. Nah, kan saya bilang lagi tadi ya udah dengan cara mengatasi dan memantau tetap kayak gitu. Dengan cara kayak gitu juga sosial budaya nggak bakal hilang ke anak kita yang nanti ke depannya kayak gimana dengan cara dia main HP terus, tapi ya kita dengan cara memantau kayak ngasih film yang kayak gitu dengan cara kasih tahu cerita rakyat, terus ini lihat di sini di Google kayak gitu misalkan, terus kita kasih lihat kayak gitu kan pasti dia kayak nangkepnya oh kayak gini ya, oh dulu ada cerita kayak gini ya, tapi ngeliatnya dari Google itu tersebut, dari YouTube itu tersebut. Sebenarnya sangat membantu, apalagi kayak misalkan nanti orang tuanya yang sibuk, nggak terlalu masalah sih kalau bagi saya nggak akan merubah sosial budaya kecuali dalam pemantauan dan pembatasan waktu gitu. Tapi kalau udah di luar pembatasan waktu dan apa sih namanya, dan nggak dipantau itu bakal bahaya. Nah, dengan cara mengatasinya membatasi waktu dan memantau gitu. Berarti anak itu akan kecanduan dengan alat elektronik handphone dong untuk kedepannya, bukan dengan membaca buku atau pergi ke perpus begitu. Kan Iya, kalau dibatasin. anak sekarang kan biasanya Oh. lebih atau game gitu ya, permainan gitu ya. Kalau dilarang pun ntar takutnya emosionalnya itu namanya anak-anak itu nggak ini stabil, takutnya kan dia membangkang sama orang tua jadi Iya. kabur apa gimana gitu kan.
karena terbiasanya anak itu dengan alat elektronik HP itu kan berarti mungkin akan kecanduan besarnya. Berarti kan untuk kayak seperti membaca buku atau pergi ke perpus gitu berarti kan akan mengurang kebudayaannya. Baik, saya mau menambahkan jawabannya Mbak Mary. Ya Mbak Mary sudah bagus ya, walaupun belum punya anak, tapi sudah ada pikiran. Nah itu calon ibu yang baik, mungkin bisa teman-teman yang masih jomblo. Waduh, promosi ya Mas ya. Iya, mengenai pertanyaannya Mas Gilang tadi ya, di era ini ya generasi kita ya sangat miris, ya cenderung pada HP, apalagi pada game yang hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana peran kita khususnya orang tua? Maka kalau saya pribadi ya, sependek pengetahuan saya dari pembahasan sebelumnya kita ketahui bahwa pendidikan itu ada semacam proses. Ada namanya ini tadi ya, analisis pendidikan. Ya, kita sudah tahu kan bahwa anak itu kecanduan HP. Nah, maka kita analisis pendidikannya. Di situ ada input, ada proses, ada output. Ya. Kita lihat pertama input, barangkali anak itu dapat inputan yang salah. Kemudian kita cek dari mana dia dapatnya. Apakah dia dapat dari pendidikan formal? Ya mungkin dia di sekolah kemudian ketemu sama teman-temannya yang doyan HP gitu kan ya. Dia kenal yang namanya game dari sana mungkin gitu. Atau mungkin gurunya juga yang senang main game misalkan gitu kan. Jadi dia akhirnya dapat pendidikan input itu dari gurunya sendiri ya. Ketika jam istirahat gurunya main game misalkan. Atau inputnya ya ada yang salah di input ketika pendidikan informal ya. Ternyata bapaknya juga doyan main game gitu kan. Ibunya juga doyan main game. Nah, atau mungkin non formal dan yang lain sebagainya. Kita lihat, kita analisis. Nah, yang inputan barusan nanti akan melalui proses, ya ada yang namanya proses. Nah, di sini dia akan melihat apa namanya keteladanan, ya contoh yang diberikan oleh guru, oleh orang tuanya, bagaimana kok saya main game nggak dikasih nasihat, saya nggak ditegur sama orang tua, itu kan proses namanya. Ya atau mungkin ditegur tapi tegurannya cuma teguran-teguran biasa, ya sehingga nggak bikin kapok si anak. Nah itu namanya proses. Nah, dari semua itu nanti akan muncul output. Nah, outputnya macam-macam. Ada yang alhamdulillah anak saya sudah tobat main game misalkan gitu. Berarti bagus. Dia inputnya sudah bagus, prosesnya bagus, penanggulangannya bagus. Ada yang pada akhirnya saya kok nggak ini ya, nggak tobat-tobat, tetap main game aja. Nah, diperiksa lagi. Barangkali ada yang salah di inputnya sama di prosesnya tadi barusan. Walaupun tetap seperti pembahasan kemarin pernah saya tanyakan ke Pak Sarwo bahwa ini sifatnya itu tidak mutlak, tidak paten. Ya rumus seperti ini tidak paten. Kita akan dapati di sana ada orang anak kecil itu ya, dia itu lingkungannya itu lingkungan orang-orang main game. Ya mungkin kanan kiri rumahnya adalah internet gitu ya, warnet. Tapi dia nggak terpengaruh dia. Ya teman-teman sekolahnya itu doyan main game. Ya bahkan bapak ibunya mungkin kecanduan game, tapi dia biasa aja, dia tetap ya belajar normal, dia nggak senang sama game. Nah itu namanya pengecualian, namanya bakat. Kalau kata Pak Sarwo kemarin itu bakat. Nah yang seperti itu ya itu fadlun minallah, itu keutamaan dari Allah. Ya yang itu udah bawaan apa ya, bakat, bawaan orok gitu ya, bawaan orok gitu. Tapi secara apa namanya, kalau secara analisis pendidikan tetap harus ada yang namanya input, proses, output. Gitu. Secara umum pasti akan mempengaruhi antara input dengan outputnya. Ya kalau kita masukin air teh ke teko, maka yang dikeluarkan adalah teh. Nggak mungkin susu kan gitu. Kalau yang kita masukin ke dalam teko itu air susu, ketika kita tuang ya air susu keluarnya. Kalau kopi atau air comberan misalkan gitu ya, kita masukin air comberan ke teko, ya ketika kita tuang yang keluar air comberan gitu. Jadi sikap kita ya, khususnya kita sebagai orang tua ya, maka kita perhatikan dulu inputnya ya, mulai dari kita dulu, informal dulu, dari keluarga, kira-kira sudah bagus belum, kondusif belum gitu ya. Terus kalau sudah bagus di informalnya, kita lihat formalnya, lihat sekolahnya bagaimana ya, sekolahnya ini jangan-jangan memang dari sana, pengaruh dari sekolah gitu kan, atau dari yang lainnya, lingkungannya, masyarakatnya dan yang lain sebagainya. Kalau masalah tadi
pelarangan si anak berarti nggak boleh megang HP sama sekali. Kalau saya kurang setuju. Apalagi di zaman sekarang, zamannya teknologi. Ya, bagaimana mungkin anak itu dilarang mutlak nggak boleh megang HP, sedangkan dia untuk ngirim tugasnya aja harus pakai HP. Karena pandemi kan, daring. Mau nggak mau akhirnya harus megang HP. Nah, kalau dilarang mutlak nggak mungkin. Cuma kita tinggal mengarahkan. Kita arahkan. Nah, disitulah peran pentingnya pendidikan. Ya, jadi budaya yang awalnya dia senang game itu bisa kita rubah. Tugas selebihnya ya jangan seperti itu, kita kasih apa namanya, makanya di situ ada namanya pendidikan parenting. Nah, lagi-lagi masalah pendidikan kan, pendidikan parenting, jadi nggak harus kita harus melotot misalkan gitu kan. Nah, di situ nanti akan dibahas di pendidikan parenting, bagaimana kita ngasih tahu, ngasih nasihat ke si anak ya, supaya jangan apa marah-marah, walaupun saya juga kadang-kadang suka marah-marah ya. Gitu ya. Nah, itu makanya pentingnya pendidikan parenting. Lagi-lagi tetap masalah pendidikan. Makanya peran pendidikan itu sangat penting di dalam proses sosial dan budaya. Ya, baik buruknya budaya ya itu tergantung dari pendidikannya. Baik buruknya pendidikan juga tergantung dari budayanya. Jadi saling keterkaitan. Ya, dua-duanya itu saling keterkaitan. Seperti itu mungkin jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa memuaskan dahaga bagi yang bertanya. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih teman-teman. Izin menambahkan Pak, boleh? Oh, silakan Bu. Ya, silakan. Iya, dari penjelasan Mas Agus tadi ya, masalah input dan output, ya Mas Agus, betul? Iya betul. Iya, itu apa? Untuk apa? Cara mengarahkan anak. Kebetulan saya sudah punya anak ya, dari umur kira-kira 2 tahun sampai sekarang sudah 4 tahun. Jadi biar nggak ketergantungan dengan HP, untuk apa? Mengarahkannya bisa saya ganti dengan kata-kata, misal kalau kelamaan main HP nanti matanya sakit gitu. Jadi nggak melarang ini jangan dipegang kayak gini, maksudnya dengan cara halus, tapi saya ganti dengan media seperti smart kayak gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya, maaf saya kurang ini fokus nyimak, tadi yang tanya masalah itu siapa ya? Yang tadi masalah biar anak gak kecenderungan dengan HP dan game ya, begitu apa ya? Iya betul Mbak. Iya, kira-kira dari Mas Agus tadi penjelasannya sudah bagus ya Mas. Ini saya tambahkan saja untuk contohnya, kan tadi dari Mas Agus untuk melarang jangan terlalu apa, maksudnya dipaksa gitu ya Mas. Intinya kan begitu. Jadi bisa kita arahkan ke yang lebih positif. Untuk masalah kayak sekarang kan apa? Untuk pembelajaran juga sistemnya daring. Pasti kan pakai HP, gitu kan? Nah, kita selain dari pembelajaran itu, kita bisa arahkan di luar pembelajaran dengan media yang tetap bisa buat belajar anak, seperti Smart Hafid gitu. Jadi kan dari Smart Hafid itu banyak bisa dipelajari, ada nyanyian Islami, ada baca Asmaul Husna gitu. Kan di situ banyak isi dari Smart Hafid itu gitu. Contohnya begitu. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Banyak luar biasa ya dari seorang
kaitannya dengan teknis, ya teknis di dalam pendidikan tersebut. Kalau boleh saya bilang, kalau untuk masalah teknis sebenarnya itu ya sudah di luar dari ranah kemampuan saya. Artinya harus dikonsultasikan kepada yang lebih ahli. Misalkan terkait masalah bagaimana kalau misalkan saya ke anak saya kasih ucapan-ucapan yang begini, kalau misalkan saya lakukan yang begitu. Nah, itu udah masalah teknis sebenarnya. Kita harus mencari orang yang lebih ahli. Makanya kemarin saya teringat waktu pelajarannya Bu Siti ya, ketika bimbingan konseling, ya bedanya bimbingan dengan konseling. Kalau bimbingan itu bisa dilakukan oleh siapapun ya, dimanapun. Kalau konseling itu memang harus orang yang ahli. Jadi dalam hal ini kalau memang kita kepingin tahu apakah tindakan kita sudah betul atau tidak sebagai orang tua, kita tanyakan kepada yang ahli dalam hal ini ya. Misalkan dengan ahli masalah apa namanya anak ya, seperti Kak Seto misalkan gitu ya, atau banyak sudah di internet tentang cara parenting, cara pendidikan anak. Kira-kira sikap kita ini sudah benar atau tidak sih? Nah gitu. Nah itu nanti kita terapkan di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kita. Jadi pada akhirnya ya kesimpulannya adalah kita sebagai orang tua tetap tidak berhenti untuk terus melakukan pendidikan. Ya, kita juga belajar ternyata sebagai orang tua. Ya, tidak hanya cuma saya sudah jadi orang tua habis itu udah nggak belajar lagi, enggak. Ternyata kita memang harus belajar lagi untuk jadi orang tua. Bagaimana cara mengajari anak, cara ngomong, cara bersikap ya. Nah, itu juga nasihat untuk diri saya pribadi ya, untuk yang lainnya ya. Ternyata kita sebagai orang tua itu tetap tidak lepas dari yang namanya pendidikan. Makanya tadi sempat saya jelaskan bahwa pendidikan itu akan terus berlangsung dimanapun, kapanpun, sampai akhir hayat. Siapapun itu tetap akan melakukan pendidikan itu. Jadi nggak terhenti dari situ. Jadi kalau untuk masalah teknis sekali lagi ya tanyakan kepada yang ahlinya. Ya mudah-mudahan kita belajar di ini ya di BKPI khususnya ya, secara umum di Universitas Pelita Bangsa. Mudah-mudahan setelah lulus nanti kita bisa jadi orang tua yang baik ya, jadi guru yang baik, jadi konselor yang baik ya. Nah ini kan kita sedang proses untuk apa namanya proses pendidikan ya. Proses pendidikan untuk mendapatkan output yang baik nantinya. Ya, insya Allah biiznillahi ta'ala. Terima kasih Mas Agus, Mbak Lia, dan juga teman-teman semua. Ya teman-teman, mungkin ada sedikit koreksi dari saya penyebutan atau ini ya, karena kita berada di lingkungan akademik, mohon teman-teman ya karena kita berada di lingkungan akademik aja ya, mohon untuk pemanggilan daripada gelar Dr. Saro di sekedar ini saja, pemanggilannya Pak Dr. Saro gitu. Itu saja mungkin teman-teman. Oh ya, ternyata dari tadi Pak Dokter sudah memantau kita. Mungkin ada sedikit ini sebelum kita masuk ke closing atau penutupan. Silakan Pak Dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang disampaikan Pak Abdam, sebenarnya saya nggak problem. Silakan saja manggil saya seenak-enaknya. Di kampus malah banyak dosen maupun karyawan manggil saya kiai malah. Jadi tidak sesuai dengan gelarnya. Tapi teman-teman, yang menarik di diskusi hari ini adalah, ini diskusi pertama yang membuat saya terpukau. Hampir semua teman-teman memberikan masukan terhadap materi diskusi hari ini. Ini artinya diskusi hari ini hidup. Mungkin karena presenternya mampu mengarahkan pada suasana yang aktif, kreatif, dan inovatif terhadap pembahasan materi hari ini. Sebelum saya memberikan tanggapan dari tema diskusi yang tadi luar biasa menarik, saya akan memberikan penilaian terlebih dahulu terkait dengan makalahnya Pak Agus.
Saya melihat makalah ini benar-benar dibikin oleh Mas Agus dengan mengadopsi materi-materi yang sudah didapatkan di kelas. Karena sejak awal saya melihat dan sistematis. Sehingga pemakalah hari ini, kelompok hari ini, terkecuali tadi yang anggotanya Mas Agustian yang tidak berbicara. Kalau Mbak Mary sudah berbicara. Yang tidak berbicara, saya tidak kasih nilai bagus. Nanti nilai nanti pertimbangannya Pak Agus. Siapa yang ikut berkontribusi terhadap penulisan ini, siapa yang ikut berpendapat, tolong nanti Pak Agus yang memberikan penilaian dan diserahkan pada saya. Tapi untuk keseluruhan, kelompok ini mendapatkan nilai 99, artinya nilainya A++. Dan teman-teman yang tadi bertanya Pak Adam, mohon dicatat namanya. Karena saya juga akan memberikan penilaian terhadap teman-teman yang mencatat. Terkait dengan Mbak Mary masuk pada kelompok Pak Agus karena berpendapat. Yang tidak berpendapat, tolong Pak Agustian yang punya hak untuk menilai. Kalau secara kelompok nilainya 99 A++, tapi yang tidak berpendapat tadi, tolong diberikan penilaiannya oleh Pak Agustian. Sebelum terakhir saya menyampaikan closing, tadi menarik ya, ketika ada pertanyaan dari Mas siapa tadi terkait dengan bagaimana penanganan gadget di rumah. Bu Mary sudah menjawab dengan benar. Kemudian yang kedua muncul kasus, bagaimana kalau kemudian dengan cara saya sendiri, silakan saja. Tetapi yang perlu diketahui bahwa dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya reward and punishment. Reward and punishment ini adalah hadiah dan hukuman. Hadiah dan hukuman jangan kontekstual dipahami, dia kalau tidak sesuai dengan aturan orang tuanya dihukum. Dia kalau menurut atau sesuai dengan aturan orang tua diberikan hadiah. Caranya tinggal bagaimana kita menggunakan bahasa si anak itu dan bisa dipahami oleh, misalnya contoh, si anak memegang gadget, kemudian dia lagi main game, orang tua harus proaktif dengan gaya bahasa yang keibuan yang bisa dipahami oleh si anak. Misalnya, Dek, ini sudah mau maghrib, gamenya nanti ya. Nanti kalau misalnya adik YouTube gamenya, ibu kasih hadiah permen misalnya. Atau misalnya Dek, jangan main-main loh. Main game itu bisa meledak loh. Ini nanti kalau meledak adik luka tangannya. Ini merupakan punishment. Tadi sudah diberikan reward kalau dia meninggalkan dengan permen. Kalau kemudian dia tetap menjalankan permainannya, dia akan tangannya luka karena akan meledak HP-nya. Ini merupakan sebuah punishment, hukuman. Jadi hukuman bukan berupa barang, tapi juga berupa nasihat yang kira-kira bisa dipahami oleh anak. Biasanya anak usia ini itu akan takut ketika bahasa-bahasanya pakai bahasa-bahasa Tuhan. Misalnya nanti masuk neraka loh. Nanti diberikan penjelasan neraka itu bagaimana pelan-pelan oleh si orang tua. Jadi benar kata Mary bahwa orang tua harus bisa menjadi fasilitator terhadap perkembangan jiwa peserta didik. Itu juga tidak bisa dengan gaya marah. Itu justru akan memberikan pendidikan karakter yang tidak baik. Di usia 2-4 tahun itu penanganannya harus luar biasa. Maka dari sini kita bisa paham lah, mungkin kayak Pak Budi, Pak Agus. Ternyata menjadi seorang istri itu nggak gampang. Kadang-kadang kita sering meremehkan seorang istri, tapi istri yang 24 jam dengan anak, terutama anak kecil, itu susahnya luar biasa.
belum beres-beres, anak-anak yang di luar kendali. Sehingga mau tidak mau pendekatan psikologis ini harus dilakukan oleh orang tua. Dan mudah-mudahan para suami harus paham dengan kondisi ini. Kadang-kadang suami hanya merasa sudah memberikan nafkah, setelah dengan asal anak rumah saya, ternyata memang harus ada dukungan dari seorang suami. Bapak juga harus memberikan peran, karena bapak di usia 2-4 tahun ini biasanya ditakuti oleh anak. Manjanya anak biasanya kepada seorang ibu. Nah, ketakutan anak biasanya kepada bapak. Maka bapak harus mampu menyampaikan punishment dengan cara-cara yang lembut. Nanti kalau seandainya masih tetap main, besok bapak nggak ngasih uang jajan. Cara-cara seperti ini menjadi cara-cara yang lebih mengena pada jiwa peserta didik atau jiwa anak-anak kita. Jadi memang harus ada kerjasama di rumah tangga itu antara bapak dan antara seorang ibu. Biasanya anak akan lebih manja kepada ibu dan anak akan lebih takut kepada bapak. Jadi kalau bapaknya masa bodoh, pendidikan anak di keluarga juga saya yakin tidak akan bisa berkembang dengan baik. Saya sejak kecil mendidik anak saya itu dengan cara sebagai sahabat. Jadi saya tidak pernah melakukan anak saya itu sebagai anak yang selalu salah. Kecenderungan anak-anak zaman sekarang yang kemudian tidak betah di rumah, kemudian mencari pergaulan di luar, itu biasanya karena orang tua yang menilai anak itu tidak bisa dipercaya. Anak seolah-olah selalu salah. Anak seolah-olah selalu nurut pada orang tua. Padahal pendidikan itu dalam proses kita bersosialisasi di rumah tangga itu pendidikan. Maka tadi si Pait mengatakan bahwa kalau misalnya gadget berarti budayanya tidak berpengaruh. Justru menurut saya budaya itu tergantung bagaimana pendidikan. Karena budaya tidak akan pernah sama. Budaya akan berubah, akan berprogres. Contoh misalnya, di zaman sekarang ini, gadget itu sudah menjadi budaya. Siap tidak siap, nerima tidak nerima, kita harus bisa bertemu dengan kondisi zaman yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya dalam teori modern itu kan kecenderungan modern ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah berkembangnya teknologi, majunya teknologi, berkembangnya informasi, kemudian globalisasi. Itu ciri dunia modern. Dan saat ini, ketika anak sudah bisa mengenal gadget, itu sudah bagian daripada zaman modern. Artinya budaya tetap bisa berkembang. Budaya disesuaikan dengan kondisi Ya, suaranya kedengeran ya, Pak Dokter? Ya, dokternya sudah ini. Baik, teman-teman, sepertinya sedang ada gangguan di Pak Dokter. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya kita sesi dokumentasi untuk pertemuan ketiga ini. Silakan teman-teman, mohon untuk buka videonya untuk dokumentasi. Ya.
Saya akan mulai dari slide pertama. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waduh, udah. Pak Saiful, mau maaf sebentar, Pak Saiful. Kita sesi rekomendasi dulu. Ya, silakan. Terus mata uang itu tidak bisa. Itu bisa. Cina itu negara lain, tapi nilai mata uang itu rendah. Udah. Ya, sesi dokumentasinya Pak Saiful. Pak Saiful, Ya. mohon maaf, udah ini. Banyak. Terima kasih teman-teman untuk kelas sosial antropologi pendidikan saya akhiri. Maaf jika ada kesalahan dan keilapan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Otomatis